Mari kita lihat apa yang terjadi di dunia saat ini. Kita tentunya menyaksikan dinamika yang penuh dengan kejutan, penuh dengan ketidakpastian. Tapi juga ada sebetulnya yang sudah diprediksi sejak lama. Tapi unfortunately, sayangnya, bangsa-bangsa sedunia juga belum bisa secara konklusif dan decisive mengambil posisi yang sama dalam menghadapi isu-isu tersebut. Contohnya nanti akan kita bahas bagaimana krisis iklim, pemanasan global yang seharusnya menjadi PR besar bangsa-bangsa sedunia, tetapi justru seringkali kita tidak mencapai kesepakatan yang sama. Mari kita mulai dari tren yang pertama, yaitu populasi dunia. Hari ini berapa penduduk bumi kita? Kurang lebih 8 miliar. Tidak lama lagi menuju 9, tidak lama lagi 10 miliar. Dan Indonesia sendiri berkontribusi signifikan. Sekarang nomor 4 di dunia. Walaupun diprediksi sebentar lagi akan diambil alih oleh Pakistan. Tapi 285 juta penduduk Indonesia ini berkontribusi signifikan pada pertumbuhan penduduk dunia. Permasalahannya adalah setiap terjadi pertambahan penduduk dihadapkan pada semakin berkurangnya sumber daya bumi, daya dukung bumi, maka selalu akan menciptakan kelangkaan, scarcity. Ada 3 elemen utama yang perlu kita perhatikan. Pangan, energi, dan air bersih. Food, energy, and water. Masalahnya adalah ketika kita tidak memiliki sumber pangan yang mencukupi, termasuk air bersih, padahal itu sangat mendasar untuk keberlangsungan hidup manusia, maka ini akan menjadi sumber konflik di masa depan. Bahkan sekarang sudah menjadi sumber-sumber konflik. Termasuk juga perebutan terhadap sumber daya energi. Nah, ini yang menjadi tugas militer. Salah satu tugas militer adalah mempersiapkan diri jangan sampai jika kelangkaan, kompetisi yang makin sengit, konflik antar negara ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka bisa memicu terjadinya perpecahan perang. Dan sekarang sudah terjadi sebetulnya perang di berbagai kawasan. Negara suka tidak suka harus mempersiapkan diri. TNI juga begitu. Dengan demikian, apapun yang terjadi hari ini dan ke depan, tidak ada kata Indonesia menjadi penonton, apalagi menjadi pecundang di negerinya sendiri. Kita harus bisa dan mampu mempertahankan teritori kita, mempertahankan sumber daya alam yang kita miliki demi kemakmuran rakyat dan demi keberlanjutan kita selamanya. Jadi inilah yang harus menjadi perhatian utama dari semua sektor pemerintahan, termasuk tentunya TNI harus memiliki kesiapan. Saya lanjutkan. Tren yang kedua. Ini hoax atau bukan ini, climate crisis ini? Ini sesungguhnya terjadi atau hanya narasi saja? Fakta. Benar ya? Krisis iklim terjadi dan sebetulnya kita sudah punya kesepakatan global. Walaupun implementasinya sulit untuk bisa kita pertanggungjawabkan bersama. Ada deklarasi net zero emission tahun 2060. Apa itu? Net zero emission 2060. Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Pakai mic boleh? Izin simpel menjawab, Pasis Dodipan nomor siswa 53121 bahwa di 2060 atau
rencananya itu akan zero menggunakan tenaga fosil. Demikian. Ya, artinya pada tahun 2060 itu diharapkan bangsa-bangsa sedunia itu benar-benar sudah bisa mereduksi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi CO2 yang dikendalikan semaksimal mungkin sekaligus kita menyerap apa yang diproduksi, apa yang menjadi emisi. Jadi tidak mungkin benar-benar nol, tetapi plus minusnya itu akhirnya menjadi net, itulah namanya net zero emission. Nah, ini untuk mencegah terjadinya pemanasan yang semakin buruk. Dan sekarang trennya tidak baik. Nah, kalau ini terus terjadi, maka bumi kita tidak lagi layak dan bisa dihuni dengan nyaman. Dan akan terjadi banyak bencana. Hari ini saja kita sudah menyaksikan banyak sekali perubahan iklim, termasuk juga cuaca ekstrim, termasuk dampak-dampak lain yang ditimbulkan bukan hanya Indonesia tapi juga negara-negara lainnya. Kekeringan terjadi. Kalau kering sulit kita untuk punya produksi pangan. Betul? Hujan lebat tidak terkendali, banjir. Jadi air itu kekurangan nggak boleh, kelebihan juga merusak. Jadi harus pas dan kita sekali lagi punya tanggung jawab untuk menjaga bumi kita. Ini bukan hanya masalah hari ini tapi juga pertanggungjawaban kita untuk anak cucu dan generasi penerus kita. Nah, yang berikutnya, bicara geopolitics dan global security. Apa yang terjadi di dunia saat ini? Ada yang mau menjawab? Apakah dunia kita stabil hari ini? Ada yang mau menyampaikan pandangannya? Pasca Perang Dunia Kedua, dunia terbelah menjadi dunia yang bipolar. Ada dua kekuatan besar. Satu Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya. Kemudian blok yang satunya lagi Uni Soviet dengan sekutu-sekutunya. Amerika membangun NATO. Kemudian Uni Soviet ketika itu membangun yang namanya Pakta Warsawa. Terjadilah perang dingin. Arms race, perlombaan senjata. Tetapi pada akhirnya Uni Soviet tidak bisa menandingi ketika ekonominya juga mengalami permasalahan yang serius. Di akhir tahun 89 ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, dinyatakan perang dingin berakhir. Amerika sebagai pemenang. Di saat itulah kemudian hadir sebuah rezim unipolar. Hanya ada satu kekuatan yang berkuasa, seolah-olah menguasai dunia, baik dari sisi ekonomi, politik, militer, termasuk juga soft power-nya. Sekian lama ini terjadi, sampai dengan akhirnya masuklah milenium baru. Dan kemudian terjadi sebuah tatanan baru. Itulah yang disebut dengan multipolar regime. Rezim multipolar. Munculnya kekuatan-kekuatan baru di dunia yang kemudian juga men-challenge kekuatan Amerika Serikat. Dan hari ini itu makin berasa. Kemudian yang kita lihat selalu ketika ada negara-negara yang juga memiliki keinginan atau ambisi untuk semakin berkuasa di kawasannya, itu menciptakan ketegangan-ketegangan baru. Ketegangan geopolitik, instabilitas keamanan, sekaligus juga menggunakan pendekatan sejarah masa lalu yang kemudian seringkali bergesekan dengan kepentingan hari ini. Oleh karena itu, terjadi berbagai konflik tradisional dan ini menjadi ancaman yang nyata. Yang paling terakhir, perang Israel dengan Iran. Mengikuti semua ya? Apa yang terjadi setelah ini? Apa yang terjadi? Kira-kira akankah berkepanjangan perang Iran-Israel ini?
Siapa saja yang terlibat? Apakah benar hanya Iran dan Israel yang terlibat? Siapa? Ini di belakang itu. Siapa saja yang punya kepentingan? Banyak pertanyaan dan saya berharap di Sesko TNI ini kita juga memiliki analisis yang tajam untuk melihat dunia kita. Ingat, Indonesia tidak hidup dalam sebuah isolation. TNI kita tidak juga inward looking, kita harus melihat keluar. Walaupun itu terjadi nun jauh di sana, termasuk yang sebelumnya mengemuka dan hari ini juga belum berakhir, perang Rusia-Ukraina. Walaupun itu terjadi di daratan Eropa, tetap dampaknya bisa dirasakan langsung dan tidak langsung di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Ekonomi, dampak ekonomi misalnya. Ini semua tidak terlepas dan sekali lagi kita harus punya pemahaman yang utuh juga agar kita tidak tertinggal dan sekaligus kita bisa menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Apalagi kalau ini terjadi di sekitar kawasan kita sendiri. Belum ketegangan di Taiwan misalnya, kemudian di semenanjung Korea, dan yang ada di pekarangan kita tentunya Laut Cina Selatan. Jadi ini akan terus menjadi hotspot atau flashpoint yang harus kita lihat bersama. Sekarang kita fokus di Indo-Pasifik. Tiongkok suka tidak suka, cepat atau lambat akan menjadi kekuatan yang sangat menentukan di kawasan Indo-Pasifik. Dulu ada yang skeptis dengan kekuatan militer Tiongkok. Hanya memprediksi bahwa Tiongkok hanya akan menjadi kekuatan ekonomi yang juga luar biasa, tapi tidak memprediksi secara tepat kekuatan militer mereka. Sedangkan hari ini kekuatan kalau dibandingkan antara kekuatan militer Tiongkok dengan negara-negara lain di sekitar kawasan Indo-Pasifik ini, maka Tiongkok sudah menjelma menjadi kekuatan militer yang luar biasa. Dan mereka siap dan mau melakukan apapun untuk meyakinkan wilayah ini dalam jangkauan dan juga dalam kekuasaan mereka, apalagi berbicara isu Taiwan. Belum lagi perebutan perairan Laut Cina Selatan. Indonesia tidak mengklaim, betul? Siapa yang mengklaim? Negara-negara ASEAN ada yang mengklaim? Siapa saja? Tapi kalau ini terjadi di perairan kita juga, kira-kira ada nggak spillover effect yang bisa terjadi ke kita? Ya, tentu harus kita waspadai juga. Ya. Nah, Indonesia